Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Suwandi, mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, dengan nomor induk mahasiswa 5252110630. Saat ini saya akan mengajar di kelas 5 Min Gunung Mas dengan materi Sistem Pernapasan Manusia. Demikian, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita bersama berdoa. Untuk memimpin doa, Bapak minta Muhammad Ripai untuk maju ke depan. Hari ini siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak mau ice breaking dulu. Sekarang berdiri semua. Ya. Ya, siap? Tepuk semangat 1. Tepuk semangat 2. Tepuk semangat luar biasa. Iya, silakan dulu kembali. Ya. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Ya, ada yang masih ingat? Iya, struktur bumi ada 3 lapisan. Yang pertama, kerak bumi. Yang kedua, mantel bumi. Yang ketiga, inti bumi. Nah, pada hari ini kita mempelajari tentang sistem pernapasan manusia. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, memahami fungsi sistem pernapasan manusia. Yang kedua, mengidentifikasi organ-organ yang terlibat dalam sistem pernapasan. Yang ketiga, memahami mekanisme kerja pernapasan pada manusia. Yang keempat, mengetahui gangguan sistem pernapasan pada manusia. Nah, Bapak mau tanya, apa yang kalian rasakan ketika menghirup udara segar di pagi hari? Segar ya, segar, nyaman, dan terasa lebih semangat ya ke pagi. Nah, yang kedua, Bapak tanya lagi, coba kalian tahan napas kalian selama 5 menit. Oh, kelamaan ya. 1 menit ya, 1 menit. Tahan napasnya dulu. Apa yang dirasakan selama nahan napas? Sesak. Iya, sesak. Dan terasa berat. Dan ingin segera bernapas lagi ya. Ya, kita lanjutkan. Ini ada di depan ya. Sistem pernapasan manusia bisa diperhatikan. Ini fungsi utama sistem pernapasan. Ini ada gambar hidung, mengambil oksigen dari udara, membuang karbon dioksida dari tubuh, membantu dalam pertukaran gas antara paru-paru dan darah.
Ini organ utama sistem pernapasan. Ada hidung, ada faring, ada laring, ada trakea, ada bronkus, ada diafragma, ada paru-paru. Kita lanjutkan. Hidung dan rongga hidung. Hidung, nah ini fungsinya menyaring, melembabkan dan menghangatkan udara yang masuk. Rongga hidung memiliki bulu-bulu halus dan lendir untuk menyaring debu dan partikel. Faring. Nah, faring merupakan saluran bersama antara sistem pencernaan dan pernapasan. Udara bergerak dari hidung ke laring melalui faring. Kita lanjutkan, laring. Laring berfungsi sebagai jalur udara dan tempat pita suara, melindungi saluran napas dari masuknya benda asing saat menelan. Trakea. Trakea adalah pipa saluran napas utama yang membawa udara ke bronkus. Dinding trakea dilapisi dengan lendir dan silia untuk menangkap kotoran. Bronkus. Bronkus adalah cabang dari trakea yang menuju ke paru-paru. Bronkus bercabang menjadi bronkeolus yang lebih kecil di dalam paru-paru. Nah, ini paru-paru. Paru-paru adalah organ utama pernapasan, terdiri dari jutaan alveolus. Alveolus adalah tempat pertukaran gas terjadi. Ya, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, Bapak mau tayangin video ya. Kalian silahkan simak videonya, nanti ada tugas kelompok. Mengenal organ pernapasan manusia. KIPAS, kelas 5 SD, kurikulum merdeka. Mari kita menelusuri pernapasan dan organ-organ tubuh mana saja yang digunakan untuk bernapas. Yang pertama, hidung. Bayangkan, saat kita sedang berjalan, tiba-tiba sebuah truk pasir lewat dan membuat debu-debu berterbangan. Spontan, kita segera menutup hidung agar tidak menghirup debu-debu tersebut. Tapi sayangnya, tetap saja ada debu yang masuk ke dalam hidung. Beruntungnya, pada hidung terdapat rambut-rambut halus yang akan menyaring kotoran dari luar. Hidung merupakan pintu masuk dan pintu keluar udara yang sangat penting bagi sistem pernapasan kita. Tanpa hidung, kita tidak dapat menghirup dan mengembuskan napas dengan baik. Sekian video kita kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Apa fungsi utama dari sistem pernapasan? A. Menyaring udara. B. Menghasilkan energi. C. Mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. D. Menyerap nutrisi. Apa jawabannya? Oke. Kita cek ya, betul nggak? Ya, betul jawabannya C. Mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Ya, sekarang kita tugas LKPD ya. Tugas kelompok. Nah,
Bapak bagi satu-satu, ada tugasnya. Kelompok 4, buka dulu ya, tulis kelompoknya, kelompok 4. Ini tadi kelompok 2 ya, Ervin. Kelompok 3, ini kelompok 2, dibuka dulu, tulis kelompoknya sama kelasnya di situ. Persilahkan untuk kelompok 4 untuk memaparkan hasil diskusinya. Ya, silakan. Yang lain nanti menanggapi ya. Sini di tengah ya. Satu megang. Agak ke depan, Bang. Agak ke sini. Ya. Gimana? Ada tanggapan dari kelompok lain? Apakah sudah sesuai? Kelompok 2, ada tanggapan? Ada yang tidak sesuai? Apa sudah sesuai? Cahaya, ayo. Ya, Bapak persilakan kembali ya. Sudah sesuai. Ya, ini ada organ pernapasan manusia. Nah, Bapak minta 6 orang maju ke depan untuk menunjukkan yang mana hidung, yang mana tenggorokan, yang mana mulut, yang mana paru-paru, yang mana alveolus, yang mana diafragma. Ya, silakan saja.
kita sudah mempelajari sistem pernapasan manusia. Sekarang Bapak ada tugas mandiri. Bapak beri waktu 10 menit ya untuk menjawabnya. Lebih dua. Baik, sudah selesai semua? Ya, kalau sudah, Bapak minta tolong ketua kelas untuk mengumpulkan lembar tugasnya. Oke, untuk hari ini kita sudah mempelajari tentang sistem pernapasan manusia. Organ pernapasan manusia terdiri dari, apa tadi, ada yang masih ingat? Hidung, paring, laring, diafragma, dan paru-paru. Ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Bapak mau tanya, pengalaman belajar apa menurut kalian yang menyenangkan? Nonton video ya, tugas kelompok, ya. Pembelajaran berikutnya tentang gangguan pada pernapasan manusia. Demikian pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.